screenshot ya sebagai laporan ke Pak Budi. Jadi ini sudah kan? Sudah masuk semua kan? Ini kalau sudah masuk, maksudnya saya minta salah satu untuk men-screenshot ya. Nanti dikirim di grup seperti biasanya. Belum masuk semua. Oke. Oke, sekarang aja nggak apa-apa, wis. Silakan di screenshot salah satu, kemudian dikirim di grup. Gimana? Sudah apa belum? Sudah, Kak. Oke, nanti dikirim ya di grup. Sebentar. Ya. Biasanya soal nomor satu itu mudah, tapi soal nomor satu yang dikirim kemarin itu benar-benar panjang jawabannya. Saya nggak tahu apakah jawaban saya yang terlalu berbelit-belit atau memang saya belum menemukan jawaban yang lebih mudah. Tapi nggak apa-apa, seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan lalu, bahwa mungkin saja hasil dari suatu soal itu jawabannya bervariasi. Dan itu bukan berarti salah satunya salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Ya, jadi sekali lagi kalau misalkan di sini saya kan membahas soal. Kalau misalkan kalian menjawabnya itu beda dan hasil akhirnya pun juga beda, itu belum tentu salah satunya salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Yang penting di sini adalah caranya. Selama caranya itu benar ya secara matematik, maka ya nggak apa-apa, tetap dianggap benar. Nanti yang dilihat itu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Ini bedanya dengan yang di sekolah. eh Oke, ini bisa kelihatan apa enggak ya? Enggak, saya zoom sebentar kalau enggak kelihatan. Terlihatkah? Terlihat ya? Kelihatan, Kak. Terlihat, Kak. Oke, Lihat. nanti kalau ada yang enggak jelas bisa langsung memotong pembicaraan enggak apa-apa. Atau yang mau tanya. Oke, kita eh mulai dari nomor satu. Saya enggak tahu apakah jawaban saya ini ribet. Tapi yang jelas iya. Saya juga enggak tahu apakah ada jawaban yang lebih sederhana. Saya berharap ada. Dan nanti kalau misalkan dari kalian ada yang menjawab lebih sederhana, bisa dikirim di grup untuk didiskusikan juga. Jadi supaya nanti teman-teman yang lain juga tahu. Tapi ini saya akan mencoba menjelaskan usaha saya kemarin. Saya berusaha untuk menjawab ini. Yang luar biasa susah sekali soalnya. Oke. Ini kayaknya diadopsi dari bukunya siapa? Ini dari buku apa? Pembuat soal sendiri. Jadi buku kayaknya. Ada yang masih ingat nomor satu ini yang mengajukan siapa? Oh, lupa. Itu siapa ya? Sylvia mungkin. Oh iya, Sylvia. Ini kayaknya diambil dari buku. Ini sepintas, kelihatannya mudah. Ini hanya tidak melibatkan pembagian, hanya perkalian. Kelihatannya mudah, tapi tidak. Ternyata susah. Jadi kemarin itu saya ini pertama kali permisalan. Jadi digunakan di sini permisalan. Misalkan U itu sama dengan X min 1, DU sama dengan DX. Tapi sebelum ke situ, tentu kita membentuk ke sebelah kanan dulu sebentar saya. Nah, kalau kalian ketemu di dalam bentuk akar yang seperti ini, tentu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk dalam bentuk kuadrat sempurna, yang tentu ada sisanya, di sini sisanya 4. Nah, sekali lagi saya tekankan, andai kan di sini bukan bilangan kuadrat sempurna ya, misalkan bukan 4, tapi 3, itu nggak apa-apa. Karena 3 sendiri itu kuadrat dari akar 3. Jadi, misalkan di sini ada, misalkan 2 lah begitu. Itu nggak apa-apa, itu bukan berarti salah. 2 itu kuadrat dari akar 2. Jadi nanti bisa diintegrasikan ke rumus yang di file kemarin. Nah, sampai sini kelihatannya bisa diselesaikan, tapi ternyata tidak, karena di rumus yang ada di file kemarin itu X kuadratnya di sini harusnya nggak ada. Kalau X kuadratnya nggak ada, ini selesai.
dengan menggunakan dx min 1 itu bisa dikerjakan langsung. Jadinya arcos ada di file kemarin. Tapi ini ada pengalinya x kuadrat jadi menjadi ribet. Nah, kalau kalian ketemu seperti ini, di dalam akar ada bilangan kuadrat yang misalkan x min 1, x min 2, x min 3, itu bisa kalian substitusi sehingga variabelnya menjadi lebih sederhana. Kenapa? Karena mengeluarkan yang di dalam akar itu lebih ribet. Jadi usaha kita yang pertama adalah menyederhanakan yang di dalam akar. Sehingga saya gunakan permisalan yang sebelah kiri ini. Yang U sama dengan X min 1. Untuk apa? Supaya yang di dalam akar itu lebih sederhana lah. Diturunkan kedua belah pihak ya. DU sama dengan DX ya. Karena turunannya X min 1 itu 1. Turunan konstan kan 0. Kemudian eh, ini terusannya. Ya, cara menulis saya jangan diadopsi. Tulisan seperti ini tidak baik. Ini sebaiknya kalau menulis itu yang rapi ya. Ini tulisan saya nggak rapi. Kemudian ini terusnya ya, yang sebelah kanan integral. Sehingga karena kan U-nya saya ganti X min 1, berarti X-nya ya U plus 1, kan pindah ruas saja. Sehingga X-nya diganti U plus 1, dikuadratkan. Nah, yang X min 1 diganti U. Nah, dx-nya juga diganti du, karena tadi katanya dx sama dengan du. Sampai sini masalahnya belum selesai. Karena kita juga tidak bisa menerapkan rumus yang mana. Tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu memecah ini, O plus 1 kuadrat. O plus 1 kuadrat kalau dipecah kan jadi O kuadrat plus 2O plus 1. Sehingga kita pecah-pecah ya. Jadi ada tiga buah integral di sini, yaitu yang sebelah kiri yang saya beri nama A, kemudian yang tengah yang saya beri nama B, dan yang sebelah kanan yang saya beri nama C. Tapi kalau ujian jangan diberi nama ya. Ini hanya untuk memudahkan penjelasan. Nah, saya akan pecah satu-satu. Yang A dulu. Integral U kuadrat 4 min U kuadrat. Sebenarnya soal yang tadi itu bentuk lebih rumit dari ini. Yang membuat integralnya rumit itu sebenarnya bentuk A ini. Yang B dan C itu mudah. Karena apa? U kuadrat dan yang di dalam ini bukan turunannya. Kalau misalkan U saja itu selesai. Karena turunannya. Kan 4 min U kuadrat itu turunannya min 2U. Nanti bisa dicoret. Tapi karena di sini U kuadrat maka tidak bisa. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah, saya nggak tahu apakah kalian sudah belajar integral trigonometri atau belum, tapi nggak apa-apa. Yang kita lakukan ketika ketemu bentuk seperti ini adalah mengubahnya menjadi asin ya. Asin X atau asin Y. Di sini variabel Y ini bebas. Jadi tidak ada inspirasi sama sekali. Boleh menggunakan X. Yang penting jangan menggunakan variabel yang sama. Kalau di awal tadi soalnya X, jangan menggunakan variabel X. Nanti bingung ya. Nggak boleh. Jadi jangan sama. Kalau tadi sudah X, sekarang ganti. Misalkan Y. Nggak harus Y juga. Ada M, ada L, semuanya boleh. Nah, dari mana sih idenya kok bisa diganti dua sin? Idenya adalah kita ingin mengeluarkan dari bentuk kuadrat ini. Nah, supaya U ini bisa dikeluarkan, maka kita menggunakan sifat identitas trigonometri. Identitas trigonometrinya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga nanti 4 min 4 sin kuadrat Y sama dengan 4 cos kuadrat Y. Nah, 4 cos kuadrat Y nanti bisa keluar jadi 2 cos Y. Jadi idenya dari situ. Kalau ketemu seperti ini, gunakan permisalan A sin Y. Dari mana ide bilangan 2? Bilangan 2 muncul dari akar 4. Kenapa? Kalau dikuadratkan, biar sama nanti. Bebas ya permisalan. Yang penting, ke bawahnya konsisten. Nah, turunannya O, DU. 2 sin Y turunannya 2 cos Y, DY. DY di sini penting. Tentu kalian sudah paham semua di kalkulus diferensial kenapa begitu. Nah, selanjutnya, dengan mengganti, ya, saya scroll sebentar. Dengan mengganti U sebagai 2 sin Y dan DU sebagai 2 cos Y, DY, maka bisa saya peroleh bentuk yang kanan. Kan U, di sini U kuadrat ya. U kuadrat berarti 4 sin kuadrat Y. 4 sin kuadrat Y. Di sini kok 8 deh.
tunggu dulu. 8 ini dikalikan yang belakang juga. DU. DU-nya adalah 2 cos DY. Jadi 2 cos DY dikali 4 sin kuadrat Y. Sehingga saya peroleh 8 cos Y sin kuadrat Y. Ini terlalu cepat ya sebenarnya. Kemudian yang di dalam akar tinggal diganti. Diganti saja. Kalau yang U-nya 2 sin Y dikuadratkan ya 4 sin kuadrat Y. Saya peroleh bentuk yang kanan ini. Kemudian yang di dalam akar ini kan bisa kita sederhanakan. Itu kan menjadi 4 dikali 1 min sin kuadrat Y. 1 min sin kuadrat Y itu cos kuadrat Y. Cos kuadrat Y ditarik akar sehingga jadi cos Y. 4-nya dikeluarkan dari akar jadi 2. Sehingga 2 dikali 8 nanti muncul bilangan 16 di sini. Nah, 16 boleh dikeluarkan. Itu namanya linearitas. Integral dikalikan suatu konstanta sama aja dengan konstanta dikalikan suatu integral. Nah, kok bisa jadi kuadrat? Iya, karena kan yang dari akar tadi cuma cos Y. Di sini ada cos Y juga. Sehingga cos Y kali cos Y ya cos kuadrat Y. Sin kuadrat Y ini saya tulis ulang saja. DY. Nah, eh, dari mana asal ide ini? Bawahnya ini. Sebenarnya mau diubah ke bentuk cos juga boleh. Mau diubah ke bentuk sin juga boleh. Tapi saya feelingnya kalian belum dapat materi ini. Jadi nanti di belakang ya. Makanya saya bilang ini soal terlalu terlalu dini untuk diberikan ya. Eh, nanti di belakang kalian akan mendapat materi integral reduksi namanya. Jadi bagaimana menyelesaikan integral sin pangkat n x cos pangkat n x itu ada rumusnya. Nah, bagaimana pembuktiannya nanti akan kalian dapatkan di kelas. Oke, saya tanya, sudah dijelaskan tentang itu? Si integral sin pangkat n x? Halo, halo. Belum, Kak. Belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian akan dijelaskan tentang itu di belakang itu. Kayaknya setelah UTS, integral reduksi. Jadi bagaimana kita mereduksi integral yang fungsi trigonometri yang ribet seperti sin pangkat n, cos pangkat n. Di sini sebenarnya boleh dibuat ke cos, tapi saya lebih suka ke sin. Kenapa? Rumusnya lebih mudah. Nah, dari mana ini ceritanya kok sampai ke bawah? Di sini saya sederhanakan lagi. Cos kuadrat Y itu sama aja dengan 1 min sin kuadrat Y. Sehingga cos kuadrat Y di sini ya, yang cos kuadrat Y ini saya ganti dengan 1 min sin kuadrat Y. Kemudian dikalikan yang sebelah kanan, sin kuadrat Y juga. 1 kali sin kuadrat Y ketemu yang sin kuadrat Y, yang D ini. Kemudian sin kuadrat Y kali sin kuadrat Y ketemu sin pangkat 4Y yang saya beri huruf E. Ya, perhatikan bahwa huruf A, B, C, D ini jangan dicontoh. Ini hanya memudahkan penjelasan. Hanya memudahkan penjelasan saja, tidak boleh dicontoh. Nanti salah kalau dicontoh. Nah, eh di sini kan mungkin kalian agak bertanya-tanya bagaimana integralnya sin kuadrat, bagaimana integralnya sin pangkat 4. Kalau sin kuadrat mungkin masih bisa, tapi sin pangkat 4 gimana? Nah, ini saya beri penjelasan di sebelah kiri, saya potong, saya berikan rumusnya terlebih dulu. Bahwa integralnya sin pangkat n itu ada rumusnya. Tidak perlu kita manipulasi lagi. Nanti kalian juga akan diberikan rumusnya. Tapi di sebelah setelah UTS kayaknya. Rumusnya ini. Jadi sin pangkat n dx, x dx itu n-1 dibagi n, integral sin pangkat n-2 x dx. Nah, makanya ini kenapa disebut rumusnya disebut rumus integral reduksi. Karena mereduksi. Mereduksi itu memperkecil lah. Pangkatnya diperkecil. Tapi masih memunculkan pangkat lagi. Dikurangi cos X sin pangkat N-1 X ya X-nya ini variabel derajat ya dibagi N. Yang perlu kalian perhatikan integralnya itu cuma yang depan, yang belakang sudah hasil. Jadi ini integral yang hasilnya integral lagi. Tapi nggak apa-apa. Nah, tinggal kita substitusikan. Kalau kita sudah dapat rumus itu gampang. Karena rumusnya sin pangkat N dan soalnya tadi kan sin kuadrat ya kita ganti aja N-nya jadi 2. Ya, kalau di sini Y, berarti di sini juga DY. Jangan sampai Y dx. Boleh Y dx, tapi nanti di mata kuliah kalkulus berubah banyak. Nah, masih semester 4 kayaknya. Nah, N-nya diganti 2. Sehingga ya kita tinggal ganti aja.
Ini saya rasa kalian sudah jago semua. Ini kan tinggal memasukkan N saja. Nah, 2 kurang 2, 0. Sin pangkat 0 berapa? 1. Kecuali 0, sesuatu dipangkatkan 0 itu 1. Kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 nggak ada. Tidak terdefinisi. Tapi limitnya ada. Nah, yang sebelah kanan, oh ini mohon maaf ini tulisannya kok jelek. Ini cos X saja. Cos X. Sin, nah N-1, 2 kurang 1. Ya, 1 saja. 1 tidak perlu ditulis, sehingga sin Y. Dibagi N, N-nya 2. Nah, gampang ini. Sin pangkat 0 kan 1. Berarti integral 1 kali dx. Integral dx, dy ya. Integral dy. Y. Nah, perlukah di sini digunakan plus C? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi nanti kan kita juga ketemu plus C, plus C, plus C yang lain. Sebaiknya nggak boleh. Nggak ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting nanti di hasil akhir kita tambahkan. Tapi kalau kalian pengen juga boleh. Tapi jangan C saja. Beri indeks. Misalkan C1. Nanti di integral yang selanjutnya diberi indeks. Misalkan C2. Kenapa? Supaya nanti antar C tidak bingung. Nanti kalau C ditambah jadi 4C lah. 4C itu berapa? Nggak ada. Makanya harusnya kalau integralnya ribet diberi indeks C1 tambah C2 tambah C3. Kemudian di hasil akhir semua itu dihilangkan cuma ditulis C saja. Karena itu konstanta. Selama di mata kuliah kalkulus integral, C tidak berpengaruh. Asalkan tetap ditulis C. Beda halnya nanti di PDB. Agak beda. Apa PDB? Bersama diferensial biasa. Ini terusannya kalkulus integral ini. Nanti. Nah, selanjutnya sin pangkat 4. Karena yang tadi kan sin kuadrat sudah selesai. Sekarang sin pangkat 4. Sama, tapi n-nya diganti 4. Rumusnya masih sama. Ya sudah, kita ganti n-nya sebagai bilangan 4. Tentu kalau tinggal masukkan-masukkan kan sesuatu yang gampang ya. Ini diganti 4. 4 kurang 2, 2. Yang sebelah kanan sudah jadi. 4 kurang 1 kan 3. Bagi 4. Nah, di sini masih belum selesai loh. Ternyata hasilnya masih ada integralan lagi. Integral sin kuadrat YD. Nah, tapi di sini jangan menghitung lagi. Kalau kalian menghitung lagi integral sin kuadrat YDY, kelihatan sekali bahwa kalian tidak teliti. Karena kita tadi sudah menemukan nilai dari integral sin kuadrat YD. Ya kita gunakan, kan kita sudah menemukan di atasnya tadi. Ini, Y per 2 min cos Y sin Y per 2. Nah, ini yang saya tekankan kenapa tidak sebaiknya menulis C di awal. Nanti kalau seperti ini ditulis C, nanti kalian kalikan 3 per 4, muncul 3 per 4 C. Wah, berapa itu 3 per 4 C? Padahal C itu kan ya siapapun, pokoknya bilangan, dalam hal ini bilangan real. Begitu. Jadi C-nya ditulis di akhir saja. Nah, oke. Dari mana 3 per 4? Ya, 4 min 1 per 4. Oke, disederhanakan saja. Saya rasa kalian sudah pintar semua untuk menyederhanakan ini. Yang kanan juga tinggal dikali. Nah, ketemu kita integral sin pangkat 4. Ini, ternyata integral sin pangkat 4 ribet juga ya. 3 per 8, ini. 3 per 8, Y. Kemudian di situ masih ada min 3 per 8 cos Y sin Y. Masih ada min seperempat cos Y sin pangkat 3Y. Tentu ini tidak bisa disederhanakan. Karena memang bentuknya rumit. Nah, sehingga min sin pangkat 4Y, ini soal yang awal tadi, bisa kita ganti dengan memasukkan nilainya tadi. Nah, ini dia. Bisa di zoom saja. Panjang ya memang. Harus penuh ketelitian. Ini hanya dimasukkan saja ya. Tadi kan sin kuadrat Y sudah ketemu. Sin pangkat 4Y sudah ketemu. Dimasukkan di situ. Kemudian dikurangkan. Kemudian dikali 16. Ini 8 ini sudah saya kalikan 16 ya. Bilangan-bilangan itu. Oke. Saya rasa tidak perlu mengulas lebih detail tentang perhitungannya. Nanti kalian akan ketemu hasil akhir ini. 4 cos Y sin pangkat 3Y plus 2Y min 2 cos Y sin Y. Ternyata lebih pendek ya dari awalnya. Ya lumayan lah. Nah, kemudian ini belum selesai. Apa namanya?
Kita kan soalnya tadi kan ini. Saya kembali ke atas dulu. Ini. Soalnya tadi kan integral U kuadrat akar 4 min U kuadrat. Lah tadi kan U itu 2 sin Y. Berarti kalau ke hasil akhir kita harus kembalikan ke U. Jangan Y. Y itu belum selesai. Kita harus kembali ke U. Oke. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Nah, eh apa namanya? Perhatikan di awal tadi bahwa Y sama dengan arcosin U per 2. Ini bisa dibesar. Arcosin U per 2. Dari mana? Dari permisalan, apa tadi? Saya lupa. Ini loh. Permisalannya yang sebelah kiri atas saya coret itu. U sama dengan 2 sin Y. Jadi di situ kan dimisalkan U sama dengan 2 sin Y. Kemudian dipindah ruas. Dipindah ruas U per 2 sama dengan sin Y. Sehingga Y sama dengan arcos sin U per 2. Nah, itu secara secara aljabarnya begitu. Tapi apa artinya? Apa kok kepotong ya gambar saya bentar. Apa kepotong tadi memang saya motretnya. Oh iya kepotong. Tapi nggak apa-apa. Kepotongnya sedikit. Nah, eh kalian sudah mungkin sudah belajar tapi sedikit integral trigonometri. Fokus ke gambar segitiga yang pojok kiri bawah. Nanti kalian akan berkenalan dengan integral trigonometri. Ya, permisalan. Tadi kan kita misalkan ini sin Y sama dengan U per 2. Kita di kalkulus diferensial sudah tahu kalau sin itu panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring gitu. Nah, berarti kita ambil sudutnya dulu, sudut Y. Sini. Loh kok kenapa kok di situ? Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan yang siku-siku. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu Y ini eh berapa. Jangan yang siku-siku. Eh kita boleh ambil yang bawah, boleh ambil yang atas. Karena kalau yang bawah sama atas itu masih masih kita nggak tahu berapa sudutnya. Tapi kalau yang siku-siku kita kan sudah memastikan itu 90 ya. Nggak ada yang mengatakan itu 90. Berarti nggak boleh. Kita ambil yang khusus saja, yang umum saja. Nanti kalian berkenalan dengan itu di kelas juga. Nanti boleh ditanyakan ke Pak Haris. Nah, di sini sin Y U per 2. Berarti depan dibagi miring. Sehingga sisi depannya adalah U, sisi miringnya adalah 2. Kemudian untuk mencari sisi yang bawah ini, kalian bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Kan teorema Pitagoras mengatakan bahwa hipotenusa itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat dua sisi lain. Sehingga sisi yang bawah ini bisa kalian temukan dengan Pitagoras. Sehingga nanti kalian akan temu akar 4 min U kuadrat. Itu rumus SMA. Saya rasa kalian tidak perlu menggunakan ini yang saya coret itu. Tidak perlu. Itu hanya penjelasan saja, tapi tidak perlu digunakan itu. Langsung ke sebelah sini. Jadi cos Y ini ya. Cos Y. Kenapa sih kita harus nyari ini? Karena kan di hasil akhir tadi ketemu kita 4 cos Y sin pangkat 3Y. Kalau sin saja itu gampang. Karena sin Y kan U per 2. Tinggal diganti saja U per 2. Nah, masalahnya cos Y itu berapa? Nah, kita lihat gambar ini. Setelah kita menemukan panjang-panjang sisinya, baru kita cari nilai cos. Kan Y tadi di sudut pojok bawah, pojok kanan bawah. Cos Y berarti kan sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sisi sampingnya kan akar 4 min U kuadrat. Sisi miringnya 2. Nah, berarti cos Y ini akar 4 min U kuadrat per 2. Itu cos Y. Bisa disederhanakan menjadi bentuk yang sebelah kanan. Apa yang saya lakukan? Duanya saya masukkan akar sehingga per 4, 4 per 4 1. Itu saja. Oke. eh ini kepotong kayaknya. Nah, setelah sampai sini, kita bisa mengganti cos Y sebagai akar 1 min U kuadrat per 4. Dan sin Y mengganti dengan U per 2. Bentar, saya lanjutkan. Nah, hasilnya ini. Yang sebelah, ya ini yang saya coret itu. Nanti kalau kalian substitusikan itu, nanti kalian ketemu itu.
U pangkat 3 per 2 akar 1 min U kuadrat per 4 min U akar 1 min U kuadrat per 4 plus 2 arkos sin U per 2. Loh kok ada arkosinnya juga? Ya, karena tadi kan ada variabel 2Y di situ. Jadi ada plus 2Y. Nah, Y-nya tadi kan arkos sin U per 2. Jadi 2 dikali arkos sin U per 2. Ini baru hasil yang A. Ya, sekali lagi saya tekankan ini baru hasil yang A. Oke, clear ya. Sekarang hasil yang B. Yang B tadi 2 integral U akar 4 min U kuadrat DU. Ini mudah. Kita tinggal mengganti eh, apa namanya DU-nya menjadi D 4 min U kuadrat. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu sebenarnya teknik permisalan. Itu loh. Bisa kalian tulis misalkan X ya. Misalkan X sama dengan 4 min U kuadrat begitu. Nanti kalian akan ketemu bahwa DX sama dengan min 2U. Nah, berarti DU-nya diganti. 2U DU-nya diganti min DX gitu. Atau pakai cara langsung. Cara langsung ini sebenarnya sudah pernah digunakan sejak SMA. Ketemu kalian dengan sebelah kanan ini. Turunannya 4 min U kuadrat, ketemu min 2U. Nah, itu. Sehingga min 2U di sini akan mencoret U yang depan. Sehingga integralnya, karena di sini variabelnya sudah sama, yaitu 4 min U kuadrat, itu sama aja dengan integral akar X dx. Tentu integral akar X dx itu diubah dulu ke X pangkat setengah dx. X pangkat setengah dx itu integralnya 2 X pangkat 3 per 2. Di sini X-nya tadi adalah 4 min U kuadrat. Karena di depan ada, kok 2 sih? Apa? 2 per 3 ya? Kan 3 per 2. Seper 3 per 2. Jadi 2 per 3. Karena di sini tadi ada minusnya, ya kita tambahkan minus. Oke, sorry ya. Integralnya adalah 2 per 3. Itu yang B. Yang C, integral akar 4 min U kuadrat DU. Ini lebih gampang. Tinggal lihat di tabel kemarin. Ternyata itu integralnya adalah arkos sin U per 2. Sebenarnya untuk menemukan kenapa sih hasil integralnya arkos sin, itu sebenarnya juga pakai yang segitiga seperti saya tadi. Jadi kalian bisa belajar itu di rumah nanti. Kenapa kok bisa ketemu arkos sin? Itu juga pakai segitiga. Itu permisalannya U sama dengan 2 sin X. Kalau nggak salah 2 sin X ya. Kemudian eh, kita kembali ke soal. Jadi integral X kuadrat akar apa namanya 3 plus 2X min X kuadrat dx sama dengan yang kanan ini. Oh ya, ini kan masih dalam bentuk O. Soalnya tadi kan dalam bentuk X. Kita harus kembalikan. Apakah U tadi adalah X min 1 di awal tadi di yang bagian awal. X min 1. Sehingga U di sini kita ganti X min 1 semua. Jadi arkosin X min 1 per 2. Jadi hasil ini adalah hasil A plus B plus C. Yang C kan hanya arkosin saja. Ini yang C tadi. Yang B itu mulai dari min 2 per 3 ini saja. Oh, ini yang B. Nah, yang atas itu yang A tadi. Ya, yang ini. Yang ini. Nah, itu A plus B plus C baru. Di hasil akhir saya tambahkan plus C. Aduh. Nah, ini jawaban soal nomor 1. Saya rasa ini memang panjang dan tidak mudah. Tapi kayaknya mungkin kalian sudah menemukan cara yang lebih sederhana. Nanti bisa didiskusikan. Oke, itu nomor 1. Ada yang mau bertanya? Nomor 1 dulu. Kak boleh lihat yang halaman sebelumnya. Iya, ya, sebentar. Ini mohon maaf, ini laptop saya agak lambat. Jadi, yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang mana? Siapa tadi? Enggak, Yang tadi saya cuma itu aja kok. Memahami ulang. Oh, atau cuma mau lihat slide-nya aja?
Oke. Sebentar ya, saya mau minum dulu. Oke. Bagaimana? Jadi ada pertanyaan kah? Atau cuma melihat slide saja? Ya cuma mau lihat saja kok Kak. Oke, bagus, Cuma mau bagus sekali. mempelajari lagi. Ya nanti saya kirim kok. Nanti saya kirim di grup. Untuk Oke. Ada yang dipermasalahkan dari nomor satu ini? Mungkin yang mengajukan soal ini boleh. Gimana untuk yang nomor satu? Oke, atau bagaimana? Kak, saya mau tanya. Iya, Kan tadi kakaknya kan bilang kalau penulisan yang kayak di misalkan A, B, C heeh, itu kan kurang baik ya Kak ya. iya, Nah, kalau nulisnya yang benar, yang baik itu gimana ya Kak? oke. Makasih. Terima kasih. Ya, kenapa saya katakan tidak baik? Karena kita ini mahasiswa pendidikan. Beda cara menulisnya pendidikan dan murni. Mungkin kalau di murni ini boleh-boleh saja, tapi kalau di pendidikan usahakan jangan hanya tampilan saja, tapi gunakan kata-kata lah. Misalkan begini, ini kan integralnya panjang ya. Di bawahnya kalian boleh menggunakan kata-kata. Misalkan karena hasil integral di atas eh, sangat panjang dan rumit, maka terlebih dahulu kita akan pecah menjadi tiga bagian sebagai berikut. Yang pertama kita akan hitung integral U kuadrat akar 4 min U kuadrat DU terlebih dahulu. Itu kemudian kalian kerjakan ke bawah. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, dari sini kita peroleh hasil integral U kuadrat akar 4 min U kuadrat DU misalkan berapa gitu, adalah senilai ini. Selanjutnya kita akan coba mencari hasil integral dari dua integral U akar 4 min U kuadrat DU sebagai berikut. Kemudian selalu itu sampai akhir. Kemudian setelah sampai ke akhir, dari hasil tersebut ya, misalkan dari hasil tersebut, kita, boleh kalian juga menggunakan indeks ya. Indeks itu kan titik 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 satu gitu loh. Titik 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 dua itu juga boleh. Jadi nanti di hasil akhir kalian gunakan berdasarkan satu, dua, dan tiga. Kita peroleh bahwa, nah sebenarnya tulisan-tulisan di matematika itu yang baku yang titik 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 satu itu, titik 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 dua. Kalian paham kah yang saya maksud? Itu loh yang titik Iya titik itu. paham Kak. Iya itu. Hmm, Kak. Saya nggak bisa mencontohkan ini karena nanti apa lemot laptop saya. Eh itu. Jadi kalau mahasiswa pendidikan usahakan untuk menggunakan kata-kata yang luwes begitu. Apalagi Pak Haris ini dosen yang mencermati kata-kata sekali. Jadi kalau susunan kata kalian itu bagus, nanti juga nilainya bagus. Karena kita ini calon guru. Jadi tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi menyajikan masalah dengan bahasa yang komunikatif. Seperti itu ya contohnya. Jadi digunakan bahasa-bahasa seperti yang saya contohkan tadi. Bisa dimengerti? Ya Bisa Kak, Kak. makasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Atau kita lanjutkan dulu ya? Lanjutkan dulu aja ya. Aduh, dilanjutkan dulu ya. Apa tanya? Iya Kak. Oke. Ini nomor dua. Nomor dua agak pendek. Tapi lagi-lagi ini menggunakan konsep segitiga.
Kapan sih kita menggunakan konsep segitiga ini? Ketika ada, oh ini salah warna. Ketika ada akar, yang di dalam akar itu kita tidak bisa mengeluarkannya. Dan diduga itu bisa dibentuk ke kuadrat sempurna. Karena di situ kan yang masalah X kuadrat min 1 pangkat 5 per 2. Nah, pangkat 5 per 2 itu kan akar ya sebenarnya. Akar X kuadrat min 1 pangkat 5. Kalau kita bisa mengeluarkannya dalam akar, mengeluarkannya dari akar, maka itu mudah. Maka kita harus berinisiatif untuk mengeluarkan dari akar. Nanti kalian kalau sudah belajar tentang integral trigonometri, di situ ada beberapa permisalan. Permisalannya itu kalau nggak salah cuma ada 3 atau berapa ya. Ada permisalan A sin T, ada permisalan A sekan T, nah satunya saya lupa, apakah A cos T. Ada, pokoknya ada 3 permisalan. Oh, ya satunya A tan T, kalau nggak salah juga. Itu ada di bukunya Pak, aduh saya lupa Pak, 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 Pak Sulaiman apa Pak siapa ya? Pak Sulaiman kayaknya, buku biru itu. Ya, Pak Sulaiman, kalau nggak salah Pak Sulaiman. Dosen kita juga yang gajur itu. Nah, di situ dikatakan salah satu cara mengeluarkan dari akar adalah dengan menggunakan permisalan trigonometri itu. Kalian punya nggak bukunya Pak Sulaiman? Kayaknya nggak punya. Punya? Punya. Ya, Oh, Kak. punya. Ayo di situ. Itu ada itu di dalam permisalan itu. Nah, kapan kita menggunakan A sekan, kapan kita menggunakan asin? Saya malah lupa. Tapi di buku itu ada. Karena buku saya sudah hilang. Di kos lupa saya nggak bawa. Jadi hilang ini kemarin itu saya kira-kira sendiri. Kemudian ketemu aja. Nah, kalau misalkan satu cara itu nggak ketemu, coba cara lain. Tidak mesti satu cara langsung ketemu. Oke, itu informasinya. Saya misalkan di sini X sebagai sekan U. Tentu kalian tanya dari mana idenya. Nah, nanti baca bukunya Pak Sulaiman itu biar tahu. Turunannya sekan itu tangan U, sekan U, DU. Ya. Turunannya sekan itu tangan kali sekan. Itu sudah kalian pelajari di kalkulus diferensial. DU-nya jangan lupa. Nah, kemudian kita substitusikan. Karena di sini X adalah sekan U, maka X kuadrat adalah sekan kuadrat U. Loh, kok pangkat 3? Tunggu dulu. Biasanya saya memang menulisnya terlalu eh, berlebihan. Seharusnya nggak boleh seperti ini. Oh iya, jangan ditiru ya. Kalau ujian sebaiknya menulisnya yang sistematis ya. Ini kenapa saya mencontohkan lagi-lagi yang terlalu cepat? Karena hemat kertas ya. Kertas saya sudah mau habis. Jadi ini sebaiknya sekan kuadrat U dulu. Jadi sekan kuadrat U kemudian dikali dx. Nah, dx-nya adalah sekan U tan U begitu, du. Nah, kenapa sekan pangkat 3? Karena ya yang dx ini saya kalikan. Kan di situ ada sekannya juga. Jadi kan sekan dikali sekan kuadrat, sekan pangkat 3 U kali tan U. Du-nya saya tulis di bawah. Kemudian yang bawah x kuadrat min 1 ya sekan kuadrat U min 1. Nah, ini loh yang kita harapkan itu ada identitas trigonometri. Di identitas trigonometri, sekan kuadrat U min 1, kalau nggak salah sama dengan tan kuadrat U. Nanti kalau salah ya tolong diingatkan. Karena kan sekan kuadrat ditambah tangan kuadrat itu sama dengan, loh, iya toh. Yo, sekan kuadrat U sama dengan tan kuadrat U plus 1. Oh gitu loh, saya lupa. Sekan kuadrat U sama dengan tan kuadrat U plus 1. Itu. Nah, sehingga pindah ruas ketemu kuadrat U min 1 sama dengan tan kuadrat U. Pangkat 5 per 2-nya masih saya tulis di sini. Wah ini penulisannya juga nggak tepat. Ini harusnya dikasih kurung ya. Dikasih kurung begitu. Oke. Kemudian di sini kan ada tan kuadrat. Kemudian ada pangkat setengah. Ya tan kuadrat diakarkan ya jadi tangan. Sehingga bisa disederhanakan menjadi tangan pangkat 5. Nah tangan pangkat 5 dicoret dengan tangan U yang atas. Sehingga tinggal tangan pangkat 4. Yang atas masih sekan pangkat 3 U. Masih DU. Nah dari sini sebenarnya kebanyakan mahasiswa juga bingung mau kemana kita setelah ketemu sekan dan tangan. Ini bentuk yang susah. Maka bentuk yang mudah adalah mengkonversinya ke sin dan cos. Nah, sekan itu kan seperkos. Berarti sekan pangkat 3 ya seperkos pangkat 3. Tangan itu kan sin per cos. Tapi kalau per tangan,
itu sama aja dengan kotangan ya. Atau sama aja dengan cos per sin. Kalau pangkat 4 ya dipangkatkan 4 semua. Nah, di sini ada yang bisa kita lakukan, yaitu mencoret yang bawah, cos pangkat 3U, kemudian yang atas 4-nya dicoret, sehingga cos U saja. Sehingga ketemu bentuk yang bawah, cos U per sin pangkat 4U du. Wah, ini gampang. Kenapa gampang? Karena cos ini turunan dari sin, sehingga du-nya bisa kita ganti dengan d sin U. Lagi-lagi, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita memisalkan sin U sebagai X. Kalau sin U dimisahkan X, maka nanti du-nya dx-nya cos U du. Sehingga cos U nanti kecoret dengan yang di bawah tadi. Itu kalau mau pakai permisalan, tapi saya lebih suka pakai cara langsung yang ini, seperti yang saya tulis ini, D sin U begitu. Kalau mau cara langsung seperti ini, D sin U. Tapi kalau mau per sin pangkat 4 U. Ya. Nah, ini sama aja dengan integral seper X pangkat 4 dx. Ya, tentu tinggal naik saja. Sehingga kita peroleh min sepertiga sin pangkat 3U. Plusnya nanti dulu, biar nggak bingung. Nah, masalahnya U itu kan belum dalam bentuk X. Kita harus mengembalikan U sebagai X. Nah, tadi kan U itu sekan X. Sebenarnya kalau mau ditulis secara aljabar ya. U karena U adalah ke U sekan X sih. X adalah sekan U, maka U adalah arkos sekan X. X sekan U, maka U arkos sekan X. Itu hanya dibolak-balik saja. Maka sin pangkat 3U kan sin pangkat 3 arkos sekan X. Wah, apa itu? Ya, jangan ke situ. Ini terlalu panjang. Maka kita sederhanakan ke bentuk yang segitigaan. Segitigaan selalu membantu kita di saat susah ini. Nah, tadi kan kita fokus ke kiri ya, fokus ke segitiga. Kan tadi kita misalkan bahwa saya lupa. Bahwa X sama dengan sekan U. Berarti di sini sudutnya adalah sudut U. Selalu sudutnya yang diambil adalah sudut lancipnya. Kenapa? Nanti kalian bisa tanya di kelas saja. Teorinya ditanyakan di kelas saja. Nah, apa namanya ini saya sampai lupa. X sama dengan sekan U. Sekan itu kan seper cos. Kalau cos itu kan depan dibagi samping dibagi miring. Kalau cos kan samping dibagi miring. Berarti kalau sekan miring dibagi samping. Berarti karena di sini sekan U adalah X, berarti haruslah miring. Sisi miring dibagi sisi samping haruslah X. Sehingga X dan 1. Kalau misalkan 2X per 2, Mas, ya boleh. Tapi aneh juga ya, kenapa ada yang mudah cari yang susah? Kan bisa X sama 1 saja. Ya boleh, 2X sama 2 juga boleh. Tapi tentu hasilnya lebih panjang. Nah, baru ketemu sisi yang ini. Jadi buka sisi ini munculnya belakangan. Sisi itu munculnya ketika kita menggunakan prinsip teorema Pythagoras. Ketemu yang akar kuadrat. Akar X kuadrat min 1. Ini sebenarnya saya nggak sukanya kalau online ini saya harus menampilkan secara utuh. Kalau offline kan bisa bertahap. Kemudian sin U ya depan dibagi miring. Ya akar X kuadrat min 1 per X. Tadi kan kita ketemu hasil akhirnya min sepertiga sin pangkat 3U. Ya tinggal dipangkatkan 3 aja. Sehingga sin pangkat 3U ya X kuadrat min 1 per pangkat 3 per 2. Bawahnya X pangkat 3. Sudah selesai ini yang saya eh, warna kuning itu. Min X pangkat 3 per 3 X kuadrat min 1 per pangkat 3 per 2 plus C. Karena sepersin loh ya. Tadi kan kita temukannya sin. Tadi kan hasil integralnya sepersin. Plus C-nya jangan lupa. Ya, seperti ini. Tulisan-tulisan saya yang tidak sistematis ini jangan ditiru. Oke, itu nomor 2. Ada pertanyaan nomor 2. Mau dilanjutkan dulu. Paham, Kak. Gimana? Udah paham. Oke. Lalu pointer saya kemana? Oh ini. Nomor, waduh ngelek. Nomor 3 ini. Oh, bukan ngelek, ternyata saya klik. Nomor 3. Lah, ini masih pakai segitigaan lagi. Nomor 3 itu kan juga sama dengan super 2 tadi. Ada di sini variabel yang harus dikeluarkan, yaitu 1 min X kuadrat. Pangkatnya setengah.
lagi-lagi kalau ketemu seperti ini kita gunakan permisalan trigonometri. Tapi di sini kita tidak menggunakan sekan, kita gunakan sin. Kenapa seperti itu? Dengan mengintegralkan kalian akan tahu jawabannya. Karena ternyata kalau sekan belum nemu. Saya coba sin nemu. Nah, dengan menggunakan sin, ternyata kita peroleh dx-nya cos UDO di sebelah kanan, ini diganti, x-nya diganti sin, dan dx-nya diganti cos UDO, kita peroleh bentuk yang kanan ini. 1 min sin kuadrat itu cos kuadrat diakarkan menjadi cos. Cos U pangkat 3 dikalikan cos U yang sebelah kanan. Sehingga hasilnya ketemu cos pangkat 4. Nah, pembagian sin pangkat 6-nya masih ada di situ. Nah, ini loh, ide setelah ini loh kok bisa muncul ide seperti ini. Itu mikirnya lama. Karena begini, kalau cos pangkat 4 dan sin pangkat 6 itu susah untuk diintegralkan. Kalau cosnya tidak ada pangkatnya, gampang. Sekarang ada pangkat 4, maka susah. Maka satu-satunya ide yang kita ingat adalah bahwa tan itu turunannya sekant kuadrat. Nah, cos pangkat 4 dibagi sin pangkat 6 itu kan sama aja dengan cos pangkat 6U dibagi sin pangkat 6U kemudian dikalikan seper cos kuadrat U. Nah, seper cos kuadrat U itu kan sekant kuadrat U. Lah yang tadi kan tangen pangkat 6. Nah, selesai nih kan tangan itu turunannya sekant kuadrat sehingga nanti sekant kuadratnya bisa dicoret. Itu permisalannya. Sehingga dengan memisalkan tan U sebagai Y dan dy-nya sebagai sekant kuadrat U du, maka kita bisa peroleh bentuk yang sederhana di sebelah kiri ini. Integral dy per y pangkat 6. Wah, ini gampang. Y min 1/5, y pangkat 5. Y-nya apa tadi? Oh, tan U. Berarti y pangkat 5 ya tan pangkat 5U. Loh, masalah lagi, tan U itu siapa? Kan kita tadi misalkan. Oke, kita segitigaan lagi. Tadi kan X itu sin U. Berarti kita ambil sudut U, pojok kiri bawah ini. Sin U sama dengan X. Oh, berarti sisi depannya X, sisi miringnya 1 aja. 2X juga boleh, tapi 2. Sisi sampingnya, ya pakai Pitagoras. Ketemu. Maka tangan U wah, gampang. Berarti sisi depan dibagi sisi samping. Ketemu ini. X per akar 1 bit X kuadrat. Pangkat 5, ya sudah dipangkatkan 5 saja. Biar memudahkan penulisan, maka jangan sampai per begitulah, dibalik sehingga ketemu bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Nanti untuk kejelasan tulisan nanti filenya saya kirim karena memang mungkin ada yang tidak jelas. Itu nomor nomor 3. Dilanjutkan ya. Apa ada yang tanya? Iya, Mau lanjutkan. tanya, Oke, ini kalau dilanjutkan suaranya. mau Bentar. tanya. Wah, oke, oke, oke. Waduh, ini nggak kompak ini. Duh. Sebentar, nomor berapa tadi? 3 ya? Ini ya? Iya, siapa namanya? Saya mau tanya, Ya, namanya siapa? Sinta, Oke. Yang ini yang itu tanya. iya, itu pemisahan X kok bisa terus sin, cos, tangan dan lain-lain itu gimana cara kayak yang termudahnya supaya bisa langsung tahu gitu. Kalau ini dimisalin pakai ini Oh dimisalin ya, pakai ini gitu. Makasih. oke. Ya, terima kasih Sinta. Jadi begini, tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa kalau kalian ketemu bentuk ya, apa namanya akar yang tidak bisa dikeluarkan, yaitu seperti 1 min X kuadrat, 1 min X min 1 kuadrat, dan lain-lain ya. Pokoknya di dalam akar dan itu kira-kira nggak bisa dikeluarkan. Dan itu kalian pakai permisalan A sin, A cos, A sek, A tan. A cos kayaknya nggak ada. A sin, A sek, A tan. Itu semua, kapan kita menggunakan itu? Nah, tadi saya sudah katakan itu ada di bukunya Pak Sulaiman yang buku biru. Jadi buku biru. Sinta, kamu punya bukunya? Bukunya Pak Sulaiman punya? Punya. Ah ya, di situ ada. Kalau Tapi kamu tanya saya malah lupa. Di tapi situ di ada. sini nggak ada ya kayak lengkap gitu, cuma ada Iya. contohnya pakai apa ini? Mm-mm. Pakai tangan. Iya, pakai tangan. Pakai sin ada juga kan? Yang depan itu.
Nggak ada yang integran memuat bentuk fungsi rasional dalam fungsi trigonometri. Nggak ada. Pakai tangan ya. Iya, adanya cuma tangan. Ya, eh sebenarnya kemarin saya juga nggak tahu kenapa pakai sin. Tapi begini, umumnya itu kita gunakan sin. Umumnya loh ya. Umumnya kita gunakan sin. Kalau sin itu nggak nemu, kita boleh gunakan yang second seperti yang saya tadi. Nah, kalau itu nggak nemu juga, coba dia pakai yang tan. Jadi sebenarnya di kalkulus integral ini kalau ditanya integral ini pakai yang mana? Sebenarnya dosen pun juga agak bingung mau jawab. Karena eh, satu satu metode itu belum tentu aplikatif ke semua bentuk. Contohnya ini, kalau ini kita gunakan permisalan X sama dengan tan, apakah ini ketemu? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau kita gunakan tangan, di sini satu min tangan kuadrat. Nah, tentu kita bisa manfaatkan yang sekan tadi. Karena kan apa tadi? Tan kuadrat plus satu itu kan sama dengan sekan kuadrat. Nah, tapi kemudian di sini ada X pangkat 6. Dicoba aja apakah ketika nanti dikeluarkan bisa di storage sama yang X pangkat 6 yang bawah. Nah, kira-kira seterusnya bisa diselesaikan enggak? Biasanya yang menjadi masalah adalah yang lain ini, X pangkat 6, kemudian DX-nya ini. Itu yang membuat ribet. Kalau tidak bisa diselesaikan, berhenti dulu. Coba pakai yang permisalan lain. Misalkan permisalan yang sin. Kemudian permisalan yang tangan. Jadi memang tidak ada, saya sendiri juga tidak bisa memberi solusi untuk ini ya. Kapan kita menggunakan sin, kapan kita menggunakan sekan. Itu apa namanya? Intuisi. Semakin sering kamu mengerjakan soal, nanti kamu tahu sendiri. Oh, ini pakai ini loh. Nanti kamu tahu. Seperti yang sebelah kanan ini, walaupun ini sudah ketemu integral cos pangkat 4 sin pangkat 6, sampai sini pun kita juga masih bingung. Mau kemana ini? Ternyata jalan termudahnya justru merubah ke sekan dan tangan. Itu kan awalnya juga tidak terpikirkan kok bisa ke situ. Padahal itu hanya manipulasi aljabar saja loh. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang dimisalkan di situ. Tapi yang kita ingat, oh selisih pangkatnya dua. Turunannya apa yang selisih pangkatnya dua? Oh tangan kan begitu. Ya bisa nggak diubah ke tangan? Kalau bisa, ya bisa. Dan salah satu fakta menarik lainnya, ternyata ada beberapa soal integral yang tidak bisa dikerjakan sampai saat ini. Jadi ada beberapa soal yang memang tidak bisa dikerjakan. Nah, kesimpulannya adalah coba awalnya itu gunakan permisalan sin dulu. Jadi coba dimisahkan sin dulu. Jadi misalkan X sama dengan sin U. Kalau itu bisa, ya dilanjutkan aja. Kalau nggak bisa, pakai yang lain, pakai tangan. Kalau nggak bisa juga pakai second, memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kamu sudah mengerjakan ya, ratusan soal lah mungkin, itu nanti kamu tahu sendiri. Wah ini pakai sin, ini pakai tangan. Itu kelihatan. Meskipun saya juga nggak bisa menjelaskan. Jadi saya mohon maaf, saya juga nggak tahu kapan kita menggunakan sin, kapan kita menggunakan cos. Coba ngerjakan soal yang banyak. Nanti kalau sudah tahu, saya dikasih tahu, malah saya nggak tahu. Gitu ya, saya mohon maaf Sinta ya. Iya, intinya coba-coba dulu ya, Kak. Oh iya, coba-coba. Coba-coba aja. Mana yang benar. Itu. Oke. Bisa dilanjutkan ya. Oke. Dilanjutkan ya. Apa ada yang tanya yang tadi? Oke, saya lanjutkan. Nomor 4. Nah, ini udah agak sulit. Saya nggak tahu ini soalnya didapat dari mana. Kok bisa dapat soal yang susah-susah banget ini. Nomor 4. Itu adalah integral tentu. Min pi sampai pi. Bedanya, ya mungkin kalian sudah tahu lah. Tapi saya hanya mengingatkan saja. Bahwa kalau integral tentu itu nggak pakai C. Itu aja bedanya. Ini integralnya dari min pi sampai pi. Jadi itu satu lingkaran penuh. Tapi ke bawah muternya. Searah jarum jam. Nah, cos kebalik saya. Berlawanan arah jarum jam. Cos mx dikali cos nx dx. Ketika m tidak sama dengan n dan mn-nya bilangan bulat. Saya rasa ini soal bukan soal yang umum. Ini soal yang susah. Tapi kalau kalian sudah tahu kuncinya, nanti ketemu soal seperti ini gampang. Kuncinya
Identitas trigonometri lagi. Cos A dikali cos B itu sama dengan setengah dikali cos A min B plus cos A plus B. Ini kalian sudah dapatkan sejak SMA. Cos selisih dan cos jumlah. Nah, sehingga, oh ya, pertanyaannya kenapa sih harus ke sini? Karena kalau cos dikali cos itu memang tidak ada integralnya. Tapi kalau kita bisa memecah cos saja, itu mudah integralnya. Sehingga kita pecah. Sehingga bentuk yang ini, saya beri indeks 1 dan 2. Lagi-lagi ini jangan dicontoh. 1 dan 2. Yang satu itu setengah cos M min N X. Kemudian yang dua itu cos M plus N X dx. Sekali lagi bahwa M dan N-nya beda. Dan kedua-duanya bulat. Memang apa pengaruhnya? Nanti pengaruh. Kalau M sama dengan N ya 0 kan? Kalau M sama dengan N ini 0. Itu pengaruhnya jelas. Cos 0 1. Sudah jelas. Tinggal yang kanan. Nah, karena nggak sama, maka kita misalkan. Kita misalkan M min N X sama dengan U. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih harus dimisalkan? Karena ini ribet. Tujuan permisalan itu adalah menyederhanakan sesuatu yang ribet. Kan di sini sudut kok M min N X itu kan ribet. Kita misalkan aja. Oh ya, kalian juga perlu ingat bahwa M dan N ini bukan variabel. Ini konstanta. Konstanta itu bilangan ya. Memang kenapa kalau bilangan? Kalau bilangan itu nggak mempengaruhi hasil integral, nggak mempengaruhi hasil turunan. Itu kan hanya faktor pengali saja. Tapi kalau variabel, misalkan X dan Y begitu, dan di situ ada variabelnya, jangan misalkan nggak boleh. Tapi kalau di soal sudah dikasih tahu bahwa itu bilangan, ya silakan saja. Kan dikasih tahu tadi bilangan bulat. Sehingga DU-nya adalah M min N dikali DX. Karena turunannya X ya 1 dikali M min N. Oke. Sehingga yang satu, ya ini yang satu. Setengah integral cos M min N X dx itu sama aja dengan setengahnya saya tarik ke depan karena sifat linearitas. Cos M min N X, M min N X diganti U sehingga cos U. dx-nya tadi apa? Oh, dx-nya du per M min N, pindah ruas ya. Kan du sama dengan dx kali M min N. Berarti dx-nya du dibagi M min N. Oke, ini ketemu yang, wah ini gampang kan cos U du. Ini anak SMA juga bisa. Kan integralnya cos sin, gitu aja. Sin U per 2 M min N. Dari mana? Ini kan hanya atasnya tadi. Plus C1. Lah ini loh saya maksud C1. Kenapa kok harus C1? Karena saya yakin di bawah nanti masih ada integralan lagi. Kalau saya menggunakan C, nanti saya takutnya jadi 2C. Jadi pakai indeks. Kemudian, kembalikan bahwa U tadi adalah M min NX, sehingga ketemu yang ini. Selanjutnya yang dua, dengan cara yang sama, hanya saja permisalannya di sini U sama dengan M plus NX. Ya, DU-nya ya tentunya mirip. Hanya M min N diganti M plus N. Tentu hasilnya juga mirip. Hanya saja sudutnya M min N diganti M plus N. Kemudian di sini C1-nya diganti dengan C2. Supaya nggak sama. Nah, berarti saya jumlahkan dong 1 dan 2. Kan integral cos MX cos NX dx. Dijumlahkan. Ini yang hasil 1 tadi. Ini yang hasil 2. Sekarang tidak ada C1 dan C2. Sekarang adanya hanyalah C. Boleh kalian berikan keterangan di sebelah kanan bahwa C sama dengan C1 plus C2. Tidak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Sekarang, karena ini integralnya adalah integral tentu itu ada batasnya, maka kita masukkan batas. Batasnya ada pi dan min pi. Kita masukkan satu-satu. X-nya diganti, yang diganti X-nya lah ya, bukan M dan N. MN-nya tetap. Ada pi, di sini pi. Dikurangkan yang bawah. Jadi min pi dan min pi. Nah, ini kelihatannya susah, tapi ternyata itu enggak. Kita hanya perlu informasi dasar saja. Sin pi, berapapun perkaliannya itu 0. Karena pi itu 180 derajat. Karena M dan N di sini adalah bilangan bulat. Nah, ini loh pengaruhnya. Karena M dan N di sini bilangan bulat, tentu M dan N ini bilangan bulat ya. Sudah dapat aljabar linear elementer? Sudah dapat mata kuliahnya belum? Belum. Belum, Kak. Oke. Nanti semester 3 kayaknya dapat aljabar linear elementer bahwa kalau kita mengoperasikan sesuatu di bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Itu nanti disebut dengan grup. Nah, nanti akan belajar di situ. Nah, karena M itu bulat, N itu bulat, maka M min N juga bulat. Itu dijamin
Bukan sembarangan itu dijamin di aljabar nanti ada. Nah, berarti MN ini bulat. Memang kenapa kalau bulat? Nah, kalau bulat, sin pi itu kan 0, sin 180 0. Sin 2pi juga 0. Kan sin 2pi itu sama aja dengan sin 0. Sin 3pi ya 0. Sin 3pi kan sama aja dengan sin pi. Sin min pi ya 0 juga. Jadi berapapun perkaliannya dengan pi, asalkan dia bulat ya 0. Tapi kalau pecahan ya enggak dong. Kan sin setengah pi yang enggak 0. Maka itulah pentingnya kenapa di soal M dan N-nya harus bulat. Kalau M dan N-nya tidak bulat, wah saya nggak tahu hasilnya seperti apa nanti. Makanya di sini dikasih kasus bahwa M dan N-nya harus bulat. Sehingga nanti yang ini hasilnya 0. Ya yang kanannya juga 0. Nah ini sin min pi. Ya pi-nya, min-nya dikalikan ke depan aja min pi. Sebenarnya ini pointer saya hilang. Nah ini kan ada M min N dikali min pi. Ya min-nya kali ke depan aja. Jadinya N min M dikali pi. Wah ini sama dengan yang atas tadi. Wong N dan M itu sama-sama bulat. Dan nggak sama loh M dan N. Kalau M dan N sama kan 0. Nggak sama berarti kan nanti pasti bulat juga dan dikali pi. Ya pasti 0. Yang kanan juga 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 juga 0. 0 dikurang 0, 0. Jadi ternyata jawaban yang panjang sekali itu hasilnya cuma 0. Nah ini cukup melelahkan tapi jawabannya 0. Makanya biasanya anak-anak yang ikut Olimpiade itu kalau jawab soal nggak temu itu dijawab 0. Kenapa? Karena ternyata biasanya soal-soal yang susah itu jawabannya 0. Ini. Nah, ini 0. Ada yang mau bertanya di integral ini? Nomor berapa ini? Saya lupa. Nomor 4 atau berapa? Nomor 4. Ada yang mau tanya nomor 4? Saya mau tanya, Kak. Oh iya, namanya siapa? Nurul Masita. Oke, apa pertanyaannya? Tadi yang bawah itu, Kak, kok bisa 0 itu gimana, Kak? Oke. Kamu punya sapi ya? Kambing, Kak. Oh, kambing. Sapi. Salah saya. Oke, oke. Oke. Jadi begini. Sin umumnya itu namanya sin kapi ya. Sin kapi. Kalau kalian belajar apa namanya? Trigonometri ya. Ya nanti kalian bisa lihat di internet atau apa. Sin pi itu kan sin 180. Katanya sin 180 itu kan 0. Ya kan? Kemudian sin 2pi itu 0 juga. Kan sin 360. Sin 360 kan 0. Nah, sin 3pi itu juga 0. Sin 3pi kan sama aja dengan sin 2pi ditambah pi. Katanya buku SMA itu kan namanya periodisitas. Jadi kalau kalian misalkan ditanya sin 2pi, sin 3pi itu berapa? Ya, 3pi-nya dikurangkan dengan 2pi dulu. Sama aja dengan sin pi. Nah, sin pi itu berapa? Sin 180. 0. Terus itu, berapapun. Misalkan sin min pi. Kalau min pi berarti kalian bergeraknya ke bawah. Searah jarum jam. Sin min pi itu min 180. Min 180 itu kan sama aja dengan 270. Oh, kok 270 berapa? 180 juga. Sin 180, sin 360, sin min 180, dan seterusnya itu nilainya 0. Sebentar, sampai sini siapa tadi saya lupa. Percaya nggak kalau sin 180 itu 0? Percaya, Kak. Oke. Jadi dari situ sin 2pi 0, sin 3pi juga 0, sin 4pi juga 0, sin min pi juga 0, min 2pi juga 0. Terus itu 0. Nah, min n di sini kan bulat. Bulat itu kan tentunya ya 1 atau 2 atau 100 atau min 1 juta mungkin. Tapi itu kan tetap bulat. Nah, bilangan itu kalau dikalikan pi, ya tetap aja nanti nilai sinnya 0. Sebentar sampai sini oke. Atau ada sesuatu yang bermasalah? Kak, kalau kos beda lagi ya? Beda kalau kos. Oh, kos pi berapa? Kos pi lo. Kos pi berapa? Saya lupa malah. Kos pi itu 1 ya? Atau min 1? Min 1 ya? Min 1 kos Min pi. 1, Kak. Ya, kos pi kan min 1. Kos 2 pi 1. Kos 3 pi min 1. Kos 4 pi 1. Wah, ini periodisitasnya
loncat-loncat. Beda kalau cos. Jadi beda. Tangan ya beda lagi. Tangan pi, tangan pi berapa tangan pi? Nol ya tangan pi. Tangan pi nol. Tangan 2 pi, tangan 2 pi berapa? Nol juga. Oh, tangan 2 pi nol juga ya. Kalau tangan ternyata nol. Gitu. Eh, gimana? Ketemu nolnya tadi sudah oke? Atau masih bingung? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ternyata memang hasil akhirnya nol. Oke ya, yang lain bisa dilanjut atau masih ada soal di sini? Masih ada pertanyaan di sini? Bisa Bisa dilanjutkan? dilanjutkan aja, Kak. Oke. Setelah ini ada kuliah? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Ini saya dikerjain yang buat soal. Ini soalnya susah sekali. Oke. Nomor 5. Mirip dengan yang tadi, tapi variabelnya sekarang ditambah lagi. Kalau tadi cos MX, cos NX, sekarang cos MPX per L. Cos NPX per L, apalagi itu L. Nah, ini kan menjadi ribet kayaknya. Tapi enggak. Sebenarnya ini materi ini disebut dengan integral Fourier ya. Deret Fourier. Nanti deret Fourier itu dibangun dari ini. Tulisannya Fourier itu. Jadi kalian nanti kalau ada waktu coba lihat di YouTube. Apa sih integral Fourier? Apa deret Fourier itu seperti apa? Nanti dibangun dari sini. Nah, konsep-konsep fisika itu dibangun dari ini. Dari integral-integral kos-kosan ini. Dan sin-sinan. Nah, apa namanya ini? Saya harus mengintegralkan cos MPX, cos NPX, ada L-nya lagi. Oke, di sini dikasih tahu bahwa M tidak N, tidak sama dengan N. Dan M dan N-nya bilangan bulat, masih sama informasinya. Lah L-nya siapa? Karena L-nya di sini tidak dikasih tahu, maka saya asumsikan L-nya adalah bilangan real. Karena kita konteksnya di bilangan real. Tentu L-nya nggak boleh nol. Kalau L-nya kan nol, kenapa? Lah ini nanti per nol kan nggak terdefinisi. Itu saya asumsikan di situ. Dan mana ada batas 0 sampai 0 itu nggak ada. Nah, batas 0 sampai 0 ya 0. Oke. Integralkan dengan cara yang sama dengan slide sebelumnya. Di sini saya nggak menggunakan cara sudah. Karena saya adopsi langsung dari cara sebelumnya. Ini berapa? Oke, ini sebelumnya. Nah, di sebelumnya kan di situ cos M, cos N, cos MX, cos NX itu kan sin M min N. Ya. Kemudian ditambah sin M plus N. Nanti kita akan adopsi di situ. Tapi sebelum itu kita gunakan rumus yang atas tadi. Biar kelihatan ada caranya sedikit. Nah ini, yang 1 dan 2. Kalian perhatikan aja rumusnya. Kan katanya cos A cos B itu kan cos A min B cos A plus B. Ya sama. Tinggal A dan B-nya aja kan yang beda. Di sini A-nya kan MPX per L. Ini A. Panjang A-nya. NPX per L ini B. Ya A min B. Ya berarti M min N dikali PX. Kemudian A plus B ya M plus N PX per L. Itu sudah. Itu identitasnya. Diintegralkan secara satu-satu. Oh, oke, di sini saya salah. Di sini harusnya ada dx-nya. Dx-nya terlepas, lupa. Kemudian diintegralkan sama dengan tadi. Integralnya cos adalah sin. Tapi karena di dalam ini ada konstanta ya. Siapa aja konstantanya? Di sini konstantanya ada 3. 4. M in N, M, N, P, L. Itu konstanta. Sedangkan X adalah variabel. Maka X-nya nggak masuk konstanta. Sehingga hasilnya nanti harusnya dibagi dengan itu M min N P per L dibagi itu kan jadi 1 per kan begitu integral cos AX itu kan 1 per A sin AX kan begitu jadi dibagi konstanta konstantanya di sini panjang sehingga jadinya yang sebelah kiri ini L per 2 pi M min N. Oh ini nggak ada X-nya ini saya salah X-nya nggak ada. Oke, saya mohon maaf di sini X-nya nggak ada. X-nya nggak ada kan X-nya bukan 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 variabel.
Oke, saya mohon maaf. Waduh, ada sedikit error. Harusnya X-nya nggak ada. Nah, eh berarti ke bawahnya juga agak salah sedikit. Tapi nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan batasnya. Batasnya dari min L sampai L. Ya, yang kanan saya asumsikan kalian tahu karena caranya sama. Oke, berarti otomatis di sini masih ada L. Oke, masih ada L. Saya ganti warna. Masih ada L di sini. Kemudian di sini juga masih ada L. Di sini masih ada L juga. Di sini juga masih ada L. Karena L-nya tidak tercoret ternyata. Karena tidak ada X. X-nya bukan konstanta. Oke, dimasukkan batasnya L sampai min L. X-nya diganti L. Oke. X ini diganti L. Nah, kok malah hilang loh? Ya, kan L dibagi L. Di sini kan M min N Pi X per L. X-nya dikali L. Berarti L per L satu. Satu hilang. Jadi M min N dikali Pi. Nah, sehingga hasilnya adalah sin M min N dikali Pi. Ya, yang bilangan lain ini hanya menulis ulang. Yang tengah juga sama. Sin M plus N Pi. Karena L-nya kehapus. Dengan cara yang sama sebelah kanan juga. Hanya saja di sini adalah min L. Sehingga eh di sini harusnya nggak ada min ini. Karena ya salah tadi. Salah menganggap bahwa apa tadi? X itu ada di depan. Ini bukan min. Tapi plus. Plus saja. Nah, sekarang X-nya diganti min L. Kalau X-nya diganti min L per L itu kan min 1. Sehingga min M min N Pi. Sama juga min M plus N Pi. Begitu. Nah, masih dengan cara yang sama dengan menganalogikan dengan jawaban yang sebelumnya, sin berapapun, kalau dikalikan pi, selama perkaliannya itu bulat, hasilnya 0. Ya sudah, mau dikali berapapun juga 0. Dikali L ya juga 0. Ya udah, jawabannya 0. Nah, biar kalian percaya, saya hadirkan di sini uh, teoremanya. Ini namanya integral Fourier. Ini, kalau kalian ketemu seperti ini hasilnya. Integral min L sampai L cos npx per L cos mpx per L dx itu sama dengan 0 ketika n-nya nggak sama m. Makanya tadi kenapa kita ketemu 0? Karena n-nya nggak sama m. Hasilnya akan L kalau n-nya sama dengan m tapi bukan 0. Jadi kalau bukan 0 tapi n-nya sama dengan m, hasilnya nanti L. Hasilnya akan 2L kalau n dan m-nya 0. Jadi kalau dua-duanya 0 nanti kan ketemu 2L. Kemarin saya sedikit men-screenshot dari suatu web tentang integral itu kalau nggak salah. Jadi apa namanya? Ini integral yang memang apa ini ya kemarin itu? Ya, memang integral yang sudah cukup susah. Oh, ini ngelap ya. Ini kemarin saya coba screenshot dari suatu website bahwa integral perkalian cos. Nah ini integral ini proposisi ini valid ya dari suatu buku ini. Ini integral min L dari L cos npx L cos mpx L itu hasilnya seperti ini, 0. Hasilnya cuma ada 3, 0, L, dan 2L. Kalau sin itu hasilnya 0 atau L. Nah, tapi kalau sin dikali cos, hasilnya selalu 0. Berapapun nilainya. Ini integral apa sih? Ini integral Fourier. Jadi ini digunakan dalam fisika dan matematika yang expert. Itu. Itu saya rasa untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 5. Ada pertanyaan nomor 5? Gimana nomor 5 ada pertanyaan atau mau dilanjutkan dulu? Mana ada pertanyaan?
Atau nggak ada? Mungkin belum ada, Kak. Oke. Nah, ini soal selanjutnya itu cukup menarik. Karena hasilnya nggak ada. Nah, ini mungkin kalian juga baru tahu ada integral yang hasilnya nggak ada. Ini integralnya, soalnya ini. Jadi soalnya itu lihatnya sederhana. 4x kuadrat dibagi 1 min x kuadrat pangkat 3/2. Integralnya dari 0 sampai akar 3/2. Ini kelihatannya mudah. Seperti kata saya tadi, kalau ketemu akar dan di dalamnya itu ada variabel yang tidak bisa dikeluarkan, kita bisa memisalkan dengan sin. Saya misalkan dengan sin, x sama dengan sin u. Dx sama dengan cos u du. Sehingga saya ganti 4x kuadrat jadi 4 sin kuadrat u. Dx-nya jadi cos u du. Kemudian yang bawah jadi akar 1 min sin kuadrat u pangkat 3. 1 min sin kuadrat u itu kan cos kuadrat u. Tarik akar nanti ketemu cos u. Cos u pangkat 3. Nah, kok bisa pangkat 2 ya? Dicoret dengan yang atas. Sehingga cos cos kuadrat u. Nah, sin kuadrat u, cos kuadrat u itu kan sama aja dengan tan kuadrat u. 4 tan kuadrat u du. Nah, integralnya tan itu nggak ada. Tan kuadrat itu integralnya nggak ada. Maka kita bisa menggunakan identitas secant kuadrat u min 1. Diganti secant kuadrat u min 1, kita peroleh integralnya secant kuadrat itu tangen. Karena turunannya tangen itu secant kuadrat. Jadi ini cukup sederhana. Integralnya secant kuadrat itu tangen. Tan kuadrat diganti secant kuadrat min 1. Integralnya min 1 du ya u. Oh, ini salah. Ini harusnya 4-nya dikurung. Wah, ini ada banyak salah. Oke, ini harusnya dikasih kurung di depan. Jadi 4 dikali tan u min u. Plus C-nya tentu ada nanti di... Oh, plus C nggak ada karena ini integral tentu. Nah, apa namanya? Kita harus mengembalikan tan u dan u-nya ke x. Jadi ada dua pilihan di sini. Kita ubah batasnya ke u atau kita kembalikan u-nya ke x. Hati-hati kalau integral tentu, ketika kalian menggunakan permisalan, jangan dimasukkan batasnya sebelum kembali ke soal awal. Atau pilihan yang kedua, batasnya diubah ke u sekalian. Kalau batasnya diubah ke u sekalian, itu boleh, tetap boleh. Jadi ada dua pilihan. Nah, kayaknya mengubah batas ke u itu susah. Karena akar 3/2 itu bukan arkesin yang nggak ada. Kecuali kalau per 2-nya di luar, mungkin bisa setengah akar 3. Tapi ini akar 3/2 itu sama aja dengan 1/4 akar 3. Itu nggak tahu saya itu sin berapa. Makanya ini kita kembalikan tan u dan u-nya ke soal. Nah, segitiganya seperti ini. Karena sin u sama dengan x ya sama aja u-nya di pojok kanan bawah. Gambar segitigaan ini x kemudian 1. Kemudian yang sisi samping kita gunakan teorema Pythagoras, ketemu akar 1 min x kuadrat. Sehingga tan u depan dibagi samping yaitu x per akar 1 min x kuadrat. Oke, berarti 4. Oke, lagi-lagi saya salah ketik. 4-nya harusnya di luar. Ini ke bawahnya otomatis salah. Harus ada 4 di depan ini. Tapi salahnya nggak fatal. Ini cuma dikali 4 aja. 4. Harusnya ada 4 di sini. Nanti kalau yang mau lihat hasil kerjaan saya harus mencermati beberapa kesalahan ini ya. 4 di sini. Nah, di sini U itu arkosin X. Dari mana? Dari X sama dengan sin U. Maka U sama dengan arkosin X. Oke. Kita ganti X-nya akar 3/2 dan 0. Ketika X-nya diganti akar 3/2, masalah terjadi di sini. Yaitu yang bawah. Akar 1 min X kuadrat. X kuadrat ketika X-nya akar 3/2, maka X kuadratnya adalah 3/2. Lah, 1 min 3/2 itu kan minus setengah. Akar minus setengah itu nggak ada. Dalam hal ini kita berbicara di ranah bilangan real. Kalau di bilangan kompleks ya ada itu nilainya. Tapi kan kita sedang berbicara di bilangan real. Kalau di bilangan real, akar negatif setengah itu nggak ada. Maka saya hasil di sini adalah undefined. Undefined di R. Ya, tidak terdefinisi di R. Artinya tidak konvergen. Atau bisa kita sebut dengan divergen. Apa artinya divergen? Divergen itu luasnya tidak tahu. Karena ini kan integral tentu. Katanya teorema di integral, itu integral tentu kan sama aja dengan luasan kurva
kurva Y antara batas-batas itu. Kemarin saya sempat tidak percaya kenapa hasilnya undefined. Kemudian saya browsing di kalkulator online untuk melukis grafik maksudnya. Kemudian saya lukis. Bentar, ini lukis nah ini. Saya lukis di grafik online karena kalau melukis di buku kelamaan dan saya belum tentu bisa. Ini saya lukis soal awalnya tadi. Soal awalnya kan ini Y sama dengan 4x kuadrat per akar 1 min x kuadrat pangkat 3/2. Ini saya lukis grafiknya. Ternyata grafiknya seperti ini, yang garis ini, yang melengkung ini. Jadi seperti parabola ini. Nah, garis hijau ini apa? Garis biru ini apa? Garis yang ini itu adalah batas integralnya. Jadi dari 0 sampai akar 3/2. Ternyata akar 3/2 itu 1,225. Ini akar 3/2. Jadi garis hijau itu akar 3/2. Nah, katanya teorema integral atau di SMA kalian sudah pernah bahas itu, integral dari suatu fungsi dari selang 0 sampai akar 3/2 itu adalah luasan antara kurva dengan sumbu X dari titik 0 sampai ke akar 3/2. Berarti kan luasan ini. Luasan yang itu yang saya coret-coret itu. Nah, kelihatannya kan itu harusnya ada loh. Harusnya ada kan, kecil segitu masa nggak ada. Ternyata setelah saya zoom ke atas, itu tidak ada. Kenapa? Karena grafik ini tidak pernah menyentuh. Di kalkulus diferensial ini disebut dengan asimtot vertikal. Artinya apa? Artinya memang luas ini divergen. Memang kecil, tapi ini nggak ada ujungnya. Jadi kecil seperti setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat, tambah seperlima, tambah seperenam, itu kecil, tapi itu divergen. Kalian akan belajar itu nanti di analisis real. Ternyata bilangan yang kecil itu setengah tambah sepertiga, tambah seperempat, tambah seperlima, itu ternyata jumlahnya itu tak terhingga banyaknya. Nah, sama ini nanti jumlahnya juga tak terhingga. Nah, tak terhingga inilah yang disebut dengan divergen. Maka nanti kalian di akhir-akhir perkuliahan akan mendapat materi integral tak wajar untuk menyelesaikan integral-integral yang seperti ini. Integral yang tidak wajar. Khusus ini jawabannya adalah divergen atau tidak ada. Oke, saya kembali ke soal. Tidak konvergen di R atau divergen. Divergen ini tidak menuju suatu nilai. Jadi hasil akhirnya nggak ada. Jadi jawabnya gimana dong ya? Jawab aja nilai integral ini tidak ada di R. Tidak terdefinisi di bilangan real. Gitu aja. Atau divergen juga cukup. Oke, itu nomor 6. Ada pertanyaan nomor 6. Bagaimana nomor 6 ada yang mau bertanya nomor 6? Ada pertanyaan nggak ini? Untuk yang nomor 6 ini. Mungkin kita nggak akan bahas semuanya ya, karena ternyata jawabannya panjang-panjang. Nanti mungkin sebagian kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Jawabannya itu nggak pendek-pendek. Seterusnya ini jawabannya panjang-panjang juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Kak. Iya. Tadi kakak tahu kalau bilangan-bilangan tersebut itu tidak konvergen, tadi gimana ya Kak? Putus soalnya.
Gimana? Yang mana? Yang jawab soal ini tuh? Atau yang mana? Yang baris kedua dari bawah itu Kak. Oke, ini toh. Itu Yang kenapa kok kemudian Kakak tahu Nah, itu tidak konvergen tadi gimana? oh gini, jadi pointer saya kemarin. Oh ini kan ada akar 1 min x kuadrat. Nah, x-nya di sini kan saya masukkan akar 3/2. Akar 3/2 kalau dikuadratkan kan jadi 3/2. 1 dikurang 3/2 itu kan negatif setengah, ya kan? Negatif setengah. Akar negatif setengah, ya itu kan nggak ada. Di bilangan real loh, kita bicara di bilangan real. Akar negatif setengah di bilangan real itu nggak ada. Sepakat nggak? Akar negatif itu di bilangan real nggak ada kan? Iya Kak, imajiner. Ya, kalau nanti di mata kuliahnya analisis kompleks, jawabannya ada. Tapi ini mata kuliah ini tercover di eh, real. Jadi kita masih berbicara di ranahnya real. Kalau di ranahnya real, maka kita jawabnya tidak terdefinisi di real. Beda halnya nanti kalau kalian mungkin yang ada yang tertarik mengambil mata kuliah analisis kompleks, wah ini ada jawabannya ini. Akar negatif setengah itu ada. Jadi ya akar setengah I. Tapi untuk saat ini kita nggak akan ke situ karena bukan bukan ranahnya. Jadi sampai sini pun kita sudah menjawab bahwa ini tidak terdefinisi di R. Ini tidak konvergen, ini divergen. Itu aja, nggak perlu menganalisa pakai grafik seperti saya tadi. Saya tadi itu hanya untuk meyakinkan kenapa sih kok bisa nggak konvergen. Ternyata secara grafik memang nggak konvergen kok. Secara grafik memang ilustrasinya itu luasannya itu jumlahnya itu memang ternyata tak terhingga baiknya itu. Tapi sampai sini sudah tahu dari akar 1 min 3/2 ini sudah tahu kalau ini divergen. Bisa diterima? Bisa Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Bentuk lainnya nanti kalau kalian ketemu misalkan seper-X begitu ya. Misalkan kalian mengerjakan integral seper-X ya, seper-X begini. Seper-X. Kemudian batasnya itu adalah di sini ada bilangan 0 misalkan. 0 sampai 1 loh. Kalau 1 gampang, 1/1 itu kan 1. Lah 1/0 itu berapa? Nggak ada itu 1/0. Tak terdefinisi. Sebelum kalian mendapatkan materi integral tak wajar, jawab aja ini tidak terdefinisi. Setelah kalian mendapatkan integral tak wajar, nanti kalian akan tahu bagaimana cara menjawabnya. Nanti dulu waktu nanti aja waktu di kelas nanti kalian akan dikasih tahu apa itu improper integral. Atau kalian yang tertarik boleh lihat di YouTube atau di Google apa itu integral tak wajar. Tapi untuk saat ini kita tidak akan berbicara tentang itu. Karena nanti terlalu jauh malah yang lain bingung. Jadi kita berbicara sampai sini aja. Untuk yang integral tak wajar kita bahas ketika kalian di kelas sudah diajari. Kalau kalian di kelas sudah diajari integral tak wajar, nanti saya akan coba mengulas juga apa itu integral tak wajar. Tapi untuk saat ini tidak dulu ya. Tapi ketika tidak terdefinisi, kita bisa pastikan bahwa di sini kita harus menjawab bahwa ini tidak konvergen di R atau undefined ya. Itu. Begitu ya untuk yang saat ini. Juga di ln. Nanti kalau kalian ketemu ln, misalkan integral seper X, itu integral seper X dan ln X kan. Ln X kalau batasnya 0 sampai 1, ln 0 itu berapa? Nggak ada ln 0 itu. Tapi kalau dilimitkan nanti ada. Nah, itu yang disebut dengan integral tak wajar. Nanti kalian akan baca itu. Oke. Itu mungkin kita nggak bahas semua ya karena ini ternyata 11.37 nanti kalian terlalu lama belajar ini kan dari jam 10 jadwalnya kita kan 11.40. Jadi nanti sisanya soal kita akan pelajari lagi di pertemuan selanjutnya karena apa namanya kalau kelasnya offline saya bisa memeriksa apakah kalian ini uh, apa namanya bisa semuanya tapi kalau online kan susah. Jadi mungkin kita sampai nomor 6 ini aja kali ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang tanya, kalau mau tanya ke apa namanya ke personal chat juga boleh. Kemarin juga ada, jadi nggak apa-apa. Atau kalau mau tanya di grup juga lebih boleh lagi.
Jadi saya harapkan grupnya ya juga tidak sepi. Karena dulu pengalaman saya di kelas sebelumnya, waktu kalkulus diferensial di kelas 2020B, itu di grup itu ada yang tanya. Jadi grupnya itu berisi berbagai pertanyaan. Ya meskipun tidak selalu saya yang menjawab. Dan saya yakin di kelas ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang lebih pintar dari saya. Gitu. Oke, itu. Jadi dari nomor 1 sampai 6 ini mungkin ada yang masih dipertanyakan atau sudah cukup? Gimana? Sudah cukup atau masih ada pertanyaan untuk kegiatan koas hari ini? Insya Allah sudah, Kak. Oke, terima kasih. Kalau sudah, eh, sekali lagi nanti saya akan kirimkan filenya nomor 1 sampai 6. Tapi sekali lagi tolong diperiksa karena tadi di kegiatan koas kita sudah bahas bahwa ada beberapa kesalahan, ya. Tidak semua yang saya tulis itu benar, ada beberapa kesalahan tadi. Nah, mohon maaf, mungkin saya tidak akan mengoreksinya, tapi nanti kalian koreksi sendiri. Mana aja tadi yang salah. Atau kalau kalian belum clear ternyata menemukan jawaban saya itu salah nanti, boleh chat di grup, di tag saya ya. Atau di chat juga boleh aja. Oke, itu eh, pesan saya ya banyak-banyaklah mengerjakan soal. Apalagi ini kelasnya online. Kalau kelasnya offline mungkin kalian bisa dapat poin banyak dari maju ke depan. Kalau pendidikan itu poin banyaknya maju ke depan. Jadi saya harapkan tugas-tugas dikerjakan dengan baik dan ulangan kalau bisa nilainya bagus. Itu aja. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh didiskusikan di grup. Oke, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah Selasa depan kalau bisa, kalau nggak bisa nanti ya saya kabari sama Tasa. Kalau ada soal-soal titipan lagi ya boleh dikirimkan ke Tasa ya. Kemudian nanti bisa dikirimkan ke saya soal-soal apa saja ya, integral maksudnya. Maksudnya apa saja itu dari depan sampai belakang boleh, asalkan integral. Kalau yang lain-lain saya nggak bisa. Itu ya. Itu aja mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau misalkan apa namanya ada ketidakjelasan tulisan boleh dikomentari atau ditanyakan langsung ke saya gitu, gitu ya. Oke, saya sekali lagi saya ini teman-teman kalian untuk belajar ya, bukan 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 seperti dosen. Jadi nggak perlu apa namanya nggak perlu takut ya. Ya seperti teman kalian aja. Jadi boleh tanya langsung, boleh chat, boleh kita diskusi bareng aja. Dan lagi pula saya juga udah nggak ada mata kuliah, saya sudah di penghujung, sudah semester akhir. Sekaligus saya minta doanya ya supaya saya segera lulus dari UNESA. Amin. Amin. Yes. Ini saya sudah di akhir. Di sini ada mahasiswa bidik misi ya? Ada nggak di Ada, sini Kak. yang mahasiswa bidik misi? Ada? Ada, Kak. Oke. Untuk yang mahasiswa bidik misi ya, saya juga mahasiswa bidik misi. Jadi apa sih pesannya kemarin itu saya di grup 2017 itu tolong untuk yang mahasiswa bidik misi IPK-nya yang tinggi. Karena kalau yang nanti kalau anjlok nanti bisa dihubungi sama Pak Kaisar ya. Jadi hati-hati untuk mahasiswa bidik misi, tolong nilainya ditingkatkan. Itu pesannya dari Pak Kaisar. Oke, itu saja. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ibu taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.